Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara khusus para saudari yang akan mengikrarkan kaul pertama, biasanya di meja makan kita itu ada dua sajian. Yang satu sajian menu yang akan kita makan, yang satu sajian obat. Nah, ini mulai bertambah umur sajiannya, obatnya ini ini tulisannya makin banyak ini ya. Ada yang 1x3, 1x2. Dan salah satu sajian obat itu biasanya obat yang menstabilkan tensi. Nah, ini obat tensi ini rata-rata ada di meja-meja kita ini ya. Dan sangat dianjurkan supaya tensinya ini stabil, maka ini jiwanya, batinnya, hatinya juga stabil. Celakanya kita ini sembayangnya kenceng tapi emosinya juga ini naik turun ini. Jadi rosarinya tetap rutin tapi tensinya naik turun. Para saudara yang dikasihi Tuhan, yang seharusnya terjadi bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, yang harus dijaga adalah nyala api Pentakosta. Bukan nyala api emosi ya. Kalau nyala api emosi itu harusnya malah ya tenang, tetap bernyala tapi tidak tenang, tidak ini kobat kabit. Ini kalau kobat kabit emosinya ini dalam bahasa Jawa nyatek itu sana kemari melukai orang, mudah tersinggung. Tetapi bagi orang-orang yang mau menyerahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam hidup secara khusus seperti ini, yang harus ada justru adalah api Pentakosta. Karena api Roh Kudus, api Pentakosta itulah yang juga menggerakkan para murid untuk diubah dari murid-murid yang kemarin lari ketika Yesus disalib, dan sekarang menjadi murid-murid yang tangguh, murid-murid yang misioner, murid-murid yang berani menatap salib kemartiran. Sebagaimana juga yang gereja mengajak kita hari ini berpesta atas Fransiskus Xaverius. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal jika dihitung dengan kekuatan manusia. Bergerak kemana, terus bergerak terus. Seperti juga Santo Paulus. Dengan kuasa Tuhan bergerak terus. Untuk bersaksi, bercerita nama Yesus kepada banyak orang. Di tengah ancaman, di tengah tekanan, di tengah kesendirian, di tengah bahkan batas harapan. Dilawan semuanya itu. Orang bisa mengalami seperti murid-murid itu, sebagaimana orang bisa mengalami seperti Fransiskus Xaverius yang kita rayakan hari ini. Karena api Roh Kudus itu menggerakkan orang untuk berani mencintai salib misi Yesus. Maka bersama dengan doa-doa Santo Fransiskus Xaverius yang hari ini bersama-sama kita rayakan, seiring juga dengan doa-doa Madre Ines juga, kita iringi 3 saudari kita ini untuk menyatakan kaul pertamanya. Semoga para saudari kita ini hari ini menjadi peristiwa iman bagi mereka,
untuk menerima kuasa Roh Kudus, api cinta Tuhan itu, sehingga sungguh hidupnya digerakkan terus, meskipun harus mengalami malam gelap yang mencekam, menakutkan, sendirian. Tidak apa-apa, terus bersama Yesus. Dan semoga upacara ini juga meneguhkan panggilan kita masing-masing, dan juga panggilan saudara-saudari yang mengikuti misa ini dari rumah masing-masing, termasuk dalam panggilan hidup berkeluarga, juga dikuatkan untuk setia dalam panggilan berkeluarga, hanya karena kuasa Roh Kudus menguatkan kita bersama untuk bersaksi bagi dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkat Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin.